Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa senantiasa kita terima dengan melimpah dalam hidup kita. Dan kiranya kebaikan serta kemurahan Allah selalu melingkupi kita. Saudaraku, saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah seluruh ciptaan memuji dan menyembahmu, sebab engkaulah satu-satunya Allah dan tiada yang lain yang seperti engkau. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini, yang mana pekerjaan-pekerjaan telah kami selesaikan dan sebentar lagi kami bersiap untuk beristirahat. Akan tetapi, kami mengingat Engkau dan ingin bersekutu denganmu malam ini, sehingga kami berangkat tidur dengan damai sejahtera-Mu menyertai kami. Ya Bapa, sebelum masuk dalam saat teduh, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan memiliki pergumulan. Kami berdoa memohon kesembuhan bagi setiap orang yang sedang sakit dan pertolongan serta kekuatan bagi yang sedang memiliki pergumulan. Kiranya penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami secara pribadi, sehingga kami dikuatkan dalam iman dan pengharapan kepadamu. Bapa, sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk bersaat teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kami. Perbaikilah cara berpikir kami, dan tuntunlah kami ke dalam pertobatan akan hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, pertama-tama kita akan memulai saat teduh dengan membaca apa yang Alkitab tuliskan mengenai perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam daftar tersebut, terdapat paling sedikit 15 daftar perbuatan daging. Akan tetapi, daftar tersebut dapat dibagi menjadi 3 golongan dosa, yaitu yang pertama, dosa yang berhubungan dengan moralitas, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang immoral, yaitu berusaha memuaskan keinginan seksual dengan kontak seksual langsung atau dengan mengumpan materi seksual. Hal-hal yang tidak suci ini menghancurkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik sebagai korban maupun pelaku. Belum lagi akibat lainnya berupa kerusakan atau penyakit pada tubuh. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan agamawi, yaitu penyembahan berhala dan sihir. Penyembahan berhala adalah menyembah sesuatu yang lain selain Allah. Hal ini bisa berupa penyembahan kepada patung-patung, benda-benda keramat, materialisme, konsumerisme, dan lain sebagainya yang membuat manusia terikat. Sihir adalah cara iblis untuk memaksakan kehendaknya atas kehendak seseorang dan memaksakan emosi, perilaku, atau keadaan atas seseorang. Sihir adalah pemberontakan terhadap kuasa Allah. Yang ketiga, dosa yang berhubungan dengan sesama, yaitu perseteruan,
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Daftar ini adalah daftar yang paling panjang dari ayat Alkitab mengenai perbuatan daging. Dosa yang berhubungan dengan sesama diakibatkan salah satu atau dua orang yang melakukannya sedang bertindak dalam kedagingan. Akar dari masalah-masalah yang terjadi itu adalah keegoisan atau keakuan yang tinggi. Seseorang begitu peduli pada dirinya sendiri sehingga tidak memperhatikan orang lain, atau justru seseorang begitu rendah diri sehingga mudah tersinggung atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Saudara yang terkasih, dari 3 golongan dosa yang disebutkan, bisa dikatakan bahwa kita semua pasti melakukan beberapa hal di antaranya. Tidak ada satupun dari kita yang terluput tidak melakukan hal-hal tersebut. Itulah sebabnya kita membutuhkan kasih karunia dari Allah Bapa berupa karya penebusan dosa-dosa kita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak, pasti kita semua akan masuk neraka. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan kali ini. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima hari ini. Kami sadar bahwa setiap kami pasti ada melakukan perbuatan daging. Oleh karena itu, kami membutuhkan anugerah-Mu untuk melepaskan kami dari konsekuensi dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, karena telah memberikan Tuhan Yesus untuk mati bagi kami. Sebentar lagi kami mau beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu ketika kami tertidur. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan serangan roh jahat. Dan ketika kami bangun besok pagi, damai sejahtera dan sukacita dari Engkau memenuhi hati kami serta memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hari-hari kami. Kami bawa juga ke hadapan-Mu bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Limpahkanlah berkat-berkat-Mu bagi Indonesia, hujan awal dan hujan akhir, pertobatan dan penuaian jiwa-jiwa di Indonesia, agar banyak orang yang diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.